Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Amel Deborah dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 05062234. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah basis data. Selamat menyaksikan. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah basis data. Nah, untuk tugas 2, seperti yang muncul di layar, ini ada contoh kasus dari tugas 2. Nah, yang harus saya kerjakan adalah berdasarkan entity relationship diagram di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Nah, sekarang kita masuk ke XAMPP, di start, juga di start. Oke, kalau sudah, kita masuk ke admin. Nah, di sini kita akan membuat database dari basis data. Kita klik aja baru, terus kita buat di sini namanya rumah sakit. Buat. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat tabel dari yang sudah tertera di tugas 2. Nah, di sini saya akan langkah pertama yang saya kerjakan adalah dokter terlebih dahulu. Oke. Ini clear table, terus dokter buka kurung. Di sini bentar. Oke, di sini ada ID dokter, terus nama dokter, setelah itu alamat dokter, oke, alamat dokternya menggunakan habis itu nomor habis itu spesialis voucher 15 juga. Ini itu waktu kerja sorry kerja voucher 50. Oke, ini ada yang salah, kita lihat dulu. Oh, ini. Oke. Nah, di sini saya jelasin dulu, ini untuk tabel dokter. Nah, di tabel dokter itu ada ID dokter dengan integer sebanyak 15. Terus ada nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir dengan date, terus nomor HP, spesialis, dan juga waktu kerja. Terus kita lanjut ke pasien dokter. Nah, di sini kita buat lagi tabelnya. Tabel pasien dokter. Oke. Nah, di sini ada ID
sini primary key auto increment ini dibuat supaya datanya tidak berpindah-pindah atau berubah-ubah. Terus ada ID dokter, terus ada ID pasien, terus ada waktu periksa, date, terus terus ada resep, oke, ini untuk tabel pasien dokter. Terus yang kedua, kita masukkan tabel pasien. Nah, untuk tabel pasien, nah, untuk di tabel pasien kita masukin ID pasien, primary key auto increment, terus ada nama pasien, pacar sebanyak 30, terus alamat pasien, jenis kelamin kita menggunakan enum. Nah, enum ini supaya kita masukin pilihan aja. Ada L sebagai laki-laki, ada P sebagai perempuan. Terus ada penyakit, pacar sebanyak 50. Oke, ini untuk tabel pasien. Terus kita lanjut membuat tabel daftar. Oke, tabel daftar create. Daftar. Oke, di sini ada ID daftar 15, primary key auto increment. Oke, setelah itu ada ID pasien, terus ada ID admin, oke, ini sudah untuk tabel daftar. Kita lanjut ke tabel administrator. Oke, di sini lihat administrator. Oke, nah di tabel administrator ini ada ID admin 15, primary key auto increment. Ada ID admin, ada nama admin, terus ada waktu jaga. Oke, ini sudah untuk tabel administrator. Kita lanjut ke
ke tabel apa ini? Oke, kita lanjut ke tabel dokter admin. Terakhir ya. Create tabel dokter admin. Oke. Nah, di tabel dokter admin ada ID data dengan IN 15 primary. Mohon maaf agak berisik ya, lagi hujan. Key auto intro auto sama, terus kita masukin ID dokter dengan IN 15, terus ada ID admin dengan IN 15 juga. Oke, di sini sudah dimasukin, tidak ada kesalahan. Nah, sekarang kita go. Oke, kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti sudah berhasil tabelnya dibuat. Kita bisa lihat di sini. Oke, kita lanjut sekarang. Langkah kedua yang akan kita lakukan adalah kita mau masukin data. Nah, tapi kita masukin datanya ke tabel dokter. Oke, terus kita masuk ke SQL. Salah ya. Oh, tambahkan. Sorry. Oke, di sini kita pilih aja 1201. Terus nama dokternya Ahmad Mulyani. Dia alamatnya di Jakarta. Tanggal lahirnya itu 2001 bulan 6 tanggal 18. Nomor HP-nya belakangnya 12. Oke. Terus dia ini spesialis gigi. Nah, waktu kerjanya itu kita pilih aja 7 jam. Oke, lanjut. Kita pilih di sini 1202 dengan nama Yulina Anastasia. Alamat dokternya itu di Jakarta. Tanggal lahirnya 1991 bulan 3 tanggal 5. Nomornya belakangnya, oke, kita buat aja ya. Oke, dia ini spesialis, kita sama dia 0877 0830 65. Oke, dia ini spesialis gigi. Oke, waktu kerjanya itu 7 jam. Oke, kalau sudah kita kirim. Nah, ini otomatis sudah ada, tapi kita mau tambahin lagi. Kita masukin 1203, nama dokternya itu Santi Angguni. Alamat dokternya ada di Bandung. Tanggal lahirnya 2003 bulan 7 2022. Nomor HP-nya itu yang belakangnya 21 ini. Dia spesialis anak. Oke, waktu kerjanya kita pilih aja 7 jam juga. Oke. Nah, di sini ada 1204. Namanya Siska Gloria. Alamatnya di Bandung. Tanggal lahirnya Siska 92. Oke. Nomor HP-nya yang belakangnya 76. Oke. Spesialis anak.
Waktu kerjanya kita pilih juga 7 jam. Kirim. Sip. Ini sudah ada. Kita bisa lihat di sini sudah ada 4 tabel, tapi kita mau tambahin lagi. Kita lanjut, berarti 12.05 ya. Sinta Ayu Dia, ini beda sebelah. Oke. Alamatnya dia di Bogor. Tanggal lahirnya itu Sinta 98. Oke, kita lanjut. Yang Sinta nomor HP-nya itu 695. Oke, dia spesialis kulit. Waktu kerjanya kita pilih aja 6 jam ya. Oke, kalau sudah 12.06. Nama dokternya itu Daryono. Terus dia orang Bogor. Tanggal lahirnya 95, iya. Bulan 9 tanggal 24. Nomor HP-nya yang belakangnya 87. Gak ada guys, kita buat aja 08 54 312 87. Oke, dia spesialis kulit. Oke, waktu kerjanya kita buat 6 jam aja. Oke, ini sudah kita kirim. Terus kita tambahin sekali lagi. Ada 12.07 dengan nama dokternya itu Hanjono. Nah, ini dia. Hanjono, alamatnya di Korea. Tanggal lahirnya itu 97. Oke. Nomor HP-nya yang belakangnya 38. Ada tidak ya? Tidak ada. 08 765 4638. Oke, dia ini spesialis umum. Oke, waktu kerjanya kita pilih aja. Lanjut. 12.08 dengan nama dokternya itu Go Yang Sun. Nama dokternya di Korea. Tanggal lahirnya itu 1978. Nomor HP-nya 0896 53 728. Dia ini spesialis umum, kerjanya 6 jam. Oke, kita kirim. Sip. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini sudah ada 8 data di dalam tabel ini. Ada Dr. Ahmad, Dr. Yelina, Dr. Santi, Siska, Sinta, Daryono, Hanjono, sama Go Yang Sun. Oke, berarti kita sudah membuat atau masukin data di tabel dokter. Nah, sekarang kita akan menentukan indeks dari setiap tabel tersebut. Nah, yang pertama kita akan pilih pasien. Nah, di sini kita lihat strukturnya. Nah, di sini untuk tabel pasien kita akan buat ID pasien menjadi indeks. Pilih lainnya indeks dan oke. Oke, di sini ID pasien sudah menjadi indeks dari tabel pasien. Nah, terus yang kedua kita ke daftar. Masuk ke struktur. Nah, di struktur ini kita buat
ID pasien dan ID admin itu menjadi indeks. ID pasien menjadi indeks, ID admin juga menjadi indeks. Oke, itu sudah. Sekarang kita ke administrator. Nah, di administrator, ID admin akan menjadi indeks. Oke, sudah. Terus kita lanjut ke dokter admin. Di dokter admin, ID admin dan juga ID dokter akan menjadi indeks. Oke, terus kita ke dokter. Nah, di dokter kita akan buat ID dokter menjadi indeks. Oke, yang terakhir itu adalah pasien dokter. Nah, di pasien dokter kita akan membuat ID dokter dan ID pasien itu menjadi indeks. ID dokter dan ID pasien. Oke, kita sudah membuat setiap indeks dari setiap tabel yang ada di rumah sakit. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membuat desain tabelnya. Nah, ini sudah ada kan datanya, kita tinggal pilih designer. Oke, di sini sudah ada. Nah, sekarang kita mau rapihin dulu. Di sini daftar, habis daftar, di bawah ini ada pasien. Oke, setelah itu ada administrator. Oke, ada administrator, ada dokter admin gitu. Oke, di sini agak susah ya. Oke, ada dokter admin, terus di sini ada dokter. Ada pasien dokter. Perhatian dikit. Oke, sip. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, kita simpan halaman, namain rumah sakit. Keren? Oke, di sini saya akan membuat relasi antara pasien dan juga daftar. Di sini relasi antara pasien dan daftar ada di ID pasien. Oke, baru kebaca. Nah, sesudah itu sekarang kita mau buat relasi antara admin dan daftar. Di sini antara administrator dan juga daftar itu kesamaannya ada di ID admin. Kita buat declaration. Pilih paste. Oke. Oke, di sini bisa dilihat. Nah, terus kita lanjut admin ke daftar admin. Di sini ada relasi yaitu di ID adminnya. Kita buat admin dan daftar admin. Admin dan Oke, di sini sudah ada. Nah, terus sekarang
dari dokter ke dokter admin. Di sini relasinya itu ada di ID dokter. Kita buat dokter dan dokter. Kita refresh page. Oke. Terus di sini antara dokter dan pasien dokter. Relasinya itu ada di ID dokternya. Ini ID dokter dan di sini ID dokter. Oke, kita aktifkan. Oke, nah sekarang antara pasien dan pasien dokter. Di sini relasinya itu ada di ID pasien. Kita buat ID pasien. Oke, kita bisa lihat di sini relasi dari setiap pada dan juga dari setiap atributnya. Oke, sekarang kita sip. Oke, sekarang kita akan coba pakai Command Prompt-nya. Di sini kita coba buka aja. Oke. Nah, di sini kita tinggal ketik MySQL Europe. Oke. Di sini kita pilih show database. Oke, di sini dari database di XMPP itu ada information schema, MySQL, performance schema, PHP MyAdmin, rumah sakit dan juga tes. Nah, di sini kita mau pakai yang rumah sakit. Rumah sakit. Enter. Oke, ini sudah masuk ke data rumah sakit. Kita pilih show. Kita ketik show table. Oke, di sini ada daftar yaitu administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien dan juga pasien dokter. Nah, di sini kita mau pilih dokter karena tadi kita masukkan data di tabelnya dokter. Jadi select from dokter. Oke, ini kita dikasih data dokter, ada ID dokternya, nama dokternya, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis dan juga waktu kerjanya. Nah, sekarang kita mau coba nih ambil beberapa data yang ada di tabel dokter. Kita ketik select, terus ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Terus from dokter, where alamat dokter itu di Korea. Oke, kita coba enter. Oke, di sini kita dikasih lihat siapa aja dokter yang alamatnya itu ada di Korea. Di sini ada Han Jenu dan juga Go Yang Sun. Nah, kita coba sekali lagi. Select ID dokter, nama dokter,
kita pilih waktu kerja aja. Waktu kerja itu yang 6 jam. Ayo. Oke, ini saya ada salah tulis ya. Oke, kita ulang. Select ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Oh, dokter, lab, waktu kerja, sama dengan 6 jam. Oke. Oke, kita coba enter. Oke, di sini kita bisa lihat daftar nama dokter yang bekerja selama 6 jam. Ada Sinta, Daryono, Handumi, dan juga Goyangsu. Demikian pengerjaan tugas 2 dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada pengerjaan yang tidak sesuai, mohon dikoreksi. Terima kasih.